Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih kembali bertemu ya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi masih berkaitan dengan kinematika gerak lurus untuk sub pembahasan gerak lurus berubah beraturan. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama mampu menjelaskan karakteristik GLBB, kemudian yang kedua mampu menganalisis gerak vertikal, baru yang terakhir mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap ya. Ini mudah-mudahan kalian selalu ingatlah, percepatannya tetap, ingat itu. Kemudian untuk persamaan GLBB ada 3, yang pertama adalah PT sama dengan V0 ditambah AT, kemudian yang kedua S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, baru yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Yang pertama untuk gerak jatuh bebas, ini bagian dari gerak vertikalnya. Jadi gerak jatuh bebas itu ya berarti geraknya ke bawah ya, namanya jatuh. Nah, cuman ada syaratnya, dia tidak memiliki kecepatan awal. Jadi V0-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian karena dia gerak vertikal, maka dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka untuk persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT, A-nya itu berubah menjadi G ya. Jadi VT sama dengan GT tinggalan. Ini untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Maka berubah simbolnya, S-nya berubah jadi H. H itu adalah ketinggian ya. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Cuman karena V0-nya 0, maka tinggal H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini persamaan kedua di gerak jatuh bebas. Yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, maka V0-nya 0, dia tinggal VT sama dengan akar 2GH. Nah, inilah persamaan di gerak jatuh bebas. Kita lanjut untuk gerak vertikal ke bawah dan ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah, berarti dia memiliki kecepatan awal. Nah, bedanya antara gerak jatuh bebas di kecepatan awalnya. Kalau gerak vertikal ke bawah ataupun ke atas, dia memiliki kecepatan awal. Kalau ke bawah, maka percepatan gravitasinya, karena dia searah, maka tandanya plus ya, positif. Maka persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah GT, kemudian H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, baru yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, itu tandanya negatif, karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan gerak benda, dia ke atas. Maka tandanya negatif di sini. Jadi VT sama dengan V0 dikurang GT. Untuk yang H, V0T dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, ini adalah persamaan-persamaan di gerak vertikal, ya, ke atas dan ke bawah. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir kemarin, ya. Ngitung jarak dan percepatan, tapi tidak pakai persamaan. Kita hanya nggak pakai rumus ya. Kita hanya pakai
perkalian, pembagian, pengurangan, tambah, gitu aja ya. Jadi Bapak ingatkan lagi kemarin ya untuk cara menghitung jarak untuk persamaan untuk soal yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini yang A ya, bagian A, ngitung jaraknya adalah kecepatan mula-mulanya 2 ya. Kemudian dalam waktu 4 detik gitu ya. Dalam waktu 4 detik kecepatannya menjadi 4 meter per detik. Nah, maka ngitung jaraknya berarti kecepatan mula-mula dikali dengan waktunya, kemudian ditambah gitu ya. Kecepatan akhirnya 4 dikali 4 ya, dibagi 2. Maka ini 8 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 12. Gitu kemarin ya? Ya, Ini kemarin kan udah kita kerjakan ya. Kalau nggak salah Bapak, kita sudah ngerjakannya sampai bagian L ya? Bener nggak? L ya? ya. Iya ya? Yes, sir. Yes, sir. Ya. Nah, kita lanjut ke M. Untuk bagian M, pertama cari apa dulu? Ayo. Waktunya, Sir. Ya, benar. Pertama cari waktunya dulu ya. Nah, gimana cara mencari waktunya? 50. Ayo. Kan kalau kita tuliskan berarti jarak gini ya. Kecepatan mula-mulanya berapa dikali waktu kan gitu. Kemudian ditambah kecepatan akhirnya dikali waktu. Kemudian dibagi 2. Ini kan sebenarnya persamaan yang kita kerjakan. Maka Yes, sir. karena jaraknya diketahui 50, tulislah 50. Mula-mula kecepatannya berapa? 5. 5 ya. 5, sir. 5 dikali waktunya kita belum tahu, kita buat aja T. Kemudian kecepatan akhirnya 15 dikali waktunya, kemudian dibagi 2. Nah, gitu dia. Berapa itu T-nya? Ya, 5, sir. Berapa? 5, sir. 5 ya. 5, Ya. Ini kan 20 T sama dengan 100 ya. 100. Iya, maka T sama dengan 5 100. skon. Iya. 5 skon ya. Nah, 5 sudah skon, dapat waktunya. Maka kita cari percepatannya ya. Yes, sir. Kalau cari percepatannya ya sudah. Berarti mula-mula 5 kecepatannya, kemudian menjadi 15. Berarti bisa kita kurangkan dulu ya, 15 Kurangkan dikurang 5. Gitu kan? 10. Dibagi dengan 10 bagi 5 ya. 5. Berarti 2 meter per detik. Maka 2. Iya. Oke? Bisa ini ya? Yes, sir. Oke. Yes, sir. Sekarang yang bagian N. Caranya sama sih yang bagian N ini. Berapa kira-kira waktunya? T-nya? 5, sir. 5. Yang lain? Yes, sir. T-nya? Waktunya ya, sir. Iya, T-nya 5. Yuk, jaraknya berapa? 100 ya? 100 sama dengan kecepatan mula-mulanya 0. Dikali T. Ditambah kecepatan akhirnya. 10, sir. 10. 100 bagi 20, 5. 10, sir. Berapa? Bagi 2. Ya? Berarti 2 200 bagi 2. 10, sir. 200 bagi 20 kan?
200 bagi 20, Sir. Berapa itu? 10, Sir. 10, Sir. Ya, 10 ya. 10. Oke, Ya, T-nya Sir. 10. Kemudian, berapa percepatannya? Kalau dalam waktu 10 detik, tiba-tiba kecepatannya jadi 20. Berarti percepatannya berapa tuh? 2 meter per detik. 2 meter per detik 2 meter per detik, Jul. per detik. Per Kuadrat. detik kuadrat. 2 ya. Ya, Sir. Oke. 2. Selanjutnya untuk yang O. Nah, yang O ini tanda panahnya ke kiri. Berarti dia bukan mengalami percepatan, tapi perlambatan. Mula-mula kecepatannya 10 meter per detik. Dalam waktu 5 detik, ternyata kecepatannya jadi 0. Ya kan? 0. Ya, Sir. Maka Ya, Sir. kira-kira berapa perlambatannya itu untuk bagian O? Berarti kan 10 dibagi 5 ya? 5. Ya, Yes. Sir. Ya kan? 2. 2 ya? 2. Iya, 2. Jadi dalam waktu kalau dalam waktu 5 detik, kalau mengalami perlambatan tiap 2 meter per detik kuadrat kan, dalam 1 detik berkurang 2. Kan artinya gitu ya, tinggal 8. Detik kedua kurang 2 lagi, tinggal 6. Jadi kalau sampai 5, ya dia udah kurang 10 jadinya, 0 lah. Nah, caranya berarti 10 dibagi 5, gitu aja. Karena dia kecepatan akhirnya 0. Hitung jaraknya gimana? Hitung jaraknya sama, berarti kecepatan mula-mulanya kan tadi 10 ya, berarti 10 10 meter. dikali waktunya 5 10 ditambah kali 5. kecepatan akhirnya 0. dikali 5 ya. Bagi 2. Bagi 2. Berapa itu? Bagi 2. Berapa? 25. 7,5. Hah? 25. 25. 5 25, Sir. Bagi 2 kan? Oke. Nah, yang P gimana yang P? Butuh waktu berapa detik ini supaya mula-mula kecepatannya 8 menjadi 4. Kalau mengalami perlambatan 2 meter. 16, Sir. Berapa? 16. Waktunya berapa? 16. 16. Waktu 16. 16, Sir. 16. Enggak, 2 Sir. detik, Sir. 2. 16 bagi 8, Sir. 2 ya? Ya, Sir. 2 ini. 2 detik, Sir. Iya. Caranya gimana? Ini bagian yang P ya. 8 kurang 4 bagi 2, Sir. Ah iya. Mula-mula 8 kecepatannya. Kemudian jadi 4. Berarti Kurang 4 kurang 4 perlambatan bagi 2. 2 ya. Berarti 2 detik. Kalau 2 detik maka jaraknya berarti 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 2 dibagi 2. 2. Berapa itu? 16 ditambah 8 dibagi 2. 12. 12, Sir. Iya. 12, Sir. 12, Sir. Bisa kira-kira untuk yang ini. Sir. Yang Q, ayo yang Q. Kira-kira berapa itu kecepatan akhirnya? Ayo cepat. Dalam waktu 3 detik kecepatannya kalau mengalami, oh ini diperlambat ya? Yes, Sir. Diperlambat 2 meter per detik, kalau dalam waktu 3 detik berkurang berapa kecepatannya? Berkurang? 6 ya? Dalam waktu 3 detik, kalau dia diperlambat 2 meter 6, Sir. kan kecepatan 6, Sir. tinggal 6. Dia mula-mula kecepatannya 8. Berarti di sini kita 2 meter per detik, Sir. iya. 2 meter. Caranya 8 dikurang 6 tadi ya.
6. Mula 8. Karena dia mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat dalam waktu 3 detik, berarti kan kecepatannya berkurang jadi 6 ini. Dalam waktu 3 detik kan berkurangnya 6. 1 detik berkurang 2, 2 detik berkurang 4, 2 detik lagi 3 detik berkurangnya 6. Maka 2 meter per detik kuadrat. Ngitung jaraknya ya sudah kayak yang tadi. Mula-mula 8 dikali 2. ditambah 2 2 dikali 8. berapa? kali 3 bagi 2. Ya, 15, sir. iya, 15 ya. 5. 15, sir. 15. Bisa? Ya, sir. Bisa, Sir. Ya. Ada yang pening nggak? Sahril, sir. Sahril. Saril pening lagi, Saril. Oke, Bapak tanya. Belum Bapak tanya deh. Pak Gaji. Ini geraknya gerak vertikal ya. Ya, ini gerak vertikal. Oh, sorry. Oke, yang R. Kalau di gerak vertikal, ingat aja, kalau tinggi maksimum, ini kan mula-mula kecepatannya 30 meter per detik. Per detik. Kemudian dilempar ke atas nih. Berarti ini gerak vertikal ke atas nih ya. Karena dia memiliki kecepatan mula-mula. Dilempar ke atas, kemudian mengalami perlambatan 10 meter per detik kuadrat. Kan gitu. Nah, ketika tinggi maksimum, ada syaratnya. Kalau tinggi maksimum berarti V akhirnya berapa di sini? 0, Harus 0. sir. Harus 0. 0 ya? Iya, karena kalau udah tinggi maksimum berarti kecepatannya udah nggak ada. Setelah 0, dia akan jatuh. Sepakat? Sepakat, sir. Sepakat. Oke, Sir. Nah, coba, mula-mula 30 meter per detik. Mengalami perlambatan 10 meter per detik kuadrat. Kira-kira butuh berapa detik untuk VT-nya sama dengan 0? 3. 3. Iya. 3 ya? 3, sir. 3. 1 detik berkurang 10. 2 detik berkurang 20. 3 detik berkurang 30. Gitu kan? Berarti waktunya 3 detik. Maka kalau ngitung ketinggiannya, sama kayak tadi konsepnya. Kecepatan mula-mulanya berapa? 30. P0. Ya, 30 ya. 30. Waktunya? Sorry. Waktunya 3 Waktunya detik. 3. Manalah tadi? Nah, ini. Waktunya 3. Ditambah kecepatan akhirnya. 0. 0. Kecepatan akhirnya 0. 3. Dibagi 2. Gitu kan? Berarti 45 45 meter. meter. Bisa? Bisa, sir. Tunggu, sir. Oke, kalau bisa, silakan jawab yang S. Berapalah itu waktunya dulu? 5. Berapa? 5. 5. 5 detik. Ya, berapa lahannya? Sir, Eh, bukannya kalau ke atas dia apa, sir? Dikurang, sir, tingginya. dikurang. Iya, maksudnya dikurang itu, ini nggak pakai rumus, nggak pakai rumus kita. Kalau pakai rumus, persamaannya dikurang. Ini kan logikanya gini, kalau dia ke atas, berarti kan dalam 1 detik kecepatannya berkurang nggak? Berkurang kan? Kurang, sir. Iya, Yes, sir. berkurangnya berapa? 10. Karena 10 meter. iya, Kuadrat. berkurangnya 10 kan? Karena percepatan Yes, gravitasi sir. nilainya 10. Nah, ini kalau kalian agak bingung, kalau tadi kan kita bisa bikin gini juga. Bapak horizontalkanlah soalnya. Mula-mula 30, gitu kan? Ini Bapak horizontalkan. Kalau ini kan vertikal ya.
Sampai sini Ya, Sir. kecepatannya 0. Dia mengalami perlambatan 10 meter per sekon Meter. kuadrat. Kan gitu. Kalau ditanya T-nya, kan berapa T-nya? 10. 3, Sir. 3 kan? 3. Kalau ditanya jaraknya, kan konsepnya sama. Kayak gini. Oh iya, iya, Iya Sir. kan? Bener nggak? Iya, iya. Iya. Benar, Sir, benar, Sir. Dah? Kita lanjut ya. Udah, Sir. Ya. Bagian S. 125. 100? 125. 25. Iya, bagus. 125 meter. Caranya tahu semua? Tahu ya? Tahu, Sir. Ya. Tahu, Sir. Kalau nggak tahu ini Bapak kasih tahu deh. 50 dikali waktunya berapa tadi? 5. Ditambah kecepatan akhirnya 0. 0. Dikali 5 ya 0 lah. Atau bikin aja tuh. Kali 5 biar jelas. Bagi 2. 250 bagi 2. 125. Ya. Sekarang yang T. Ayo, yang T kayak mana itu yang T? Oksidanya lebih tinggi dari 180. Hasilnya 18, Sir. Ya, Sir. produksi kolagen dan Enggak. Yakin? Tidak, Sir. Tunggu. Enggak kan? Ayo. Cari waktu dulu, Sir. Cari waktu dulu. produksi kolagennya sudah Iya, cari waktunya. 30. Ini deh. Bapak bantu. Kita tulis persamaannya dulu yang kayak tadi ya. Ini H ya. Sorry. H sama dengan kecepatan mula-mulanya kita nggak tahu ya. Iya kan? Ya, Sir. P0 dikali T ditambah P akhir dikali T bagi 2. Kan gitu nih konsepnya kan? Kita tulislah. Hanya berapa itu? Hanya 180. 80. Oke. Sama dengan P0-nya, P mula-mulanya kita nggak tahu ya. P0 Kak tahu. Oke, berarti kita tulis saja P0. T-nya tahu? Tidak, Sir. 10. Oh. T-nya nggak tahu kita ini. Kita nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Iya, Sir, nggak tahu. Ditambah. Tambah. Katanya tinggi maksimum. Berarti P akhirnya 0 0 ya. Terus dibagi kali T 2. bagi 2. Oke. Berarti ini berapa nih? Per 360 ya? 360 sama dengan 360 P0 kali T. Kali T. T-nya kita ganti. Hitung waktunya kan sebenarnya P0 dibagi berapa? Coba ngitung untuk yang bagian R ini. Bisa dapat 3. Kayak mana nih dapatkan 3? P0 P0 bagi gravitasi. P0 Bagus. bagi A. Gini ya. P0 Yes, per G ya. per G. Iya. Berarti P0 dikali P0 P0 kali P0 kuadrat. G-nya 10 ya. Sepakat nih 10 ya. Di soal ada 10 kan? 10 dikali 360. 60 3.600. Gini ya. Cocok. P0 Maka P0-nya berapa? cocok, Sir. 60. P0 6. P0 sama dengan 60. Iya. 60. Oke. Bisa? Bisa, Sir. Iya. Coba yang O. Dengan cara yang sama. Yang O. 60. 160. Berapa? 1000. 40, Sir. Iya, bagus. 40. 40, Sir. Iya. 40 ini. Ya. Cocok kan? Cocok, Sir. Yang lain tahu nggak dapat 40 itu? Tahu, Sir.
Tahu ya? Caranya sama kayak gini, berarti 40 dikali 2 berapa? Oke, ini ada dua pilihan. 40 kali 2. 160, Sir. Sorry, 40 dikali 10 ya? Sir. Ini ya, dari sini ya? Dari kita tulis, 80. ya, kita tulis Dan dulu lah ya. 80 kali 2, Sir. Iya, 80 kali 2. 100. Baru kalikan lagi gravitasi, baru akar ke Iya, coba ini ya. Berarti 80 dikali 2. 160. 160 sama dengan V0 kuadrat P0. V0 kuadrat per per G G. ya. Per 10 kan? Ya, Sir. Iya. Jadi Jadi V0 1.600. kuadratnya, V0-nya V0 kuadrat 1.600. 1.600. Akar 40 ya. Akar V0 sama dengan 1640. 40. Iya. Nah, ini ada 4 lagi yang terakhir nih. Ini gampang lah ya. Pertama, kalau untuk yang V, kita cari apa dulu tuh? Cari waktunya dulu. Tuh. Waktunya berapa tuh? Butuh berapa detik dia sehingga kecepatannya jadi 10? 2. Butuh berapa detik? 2 ya? 2, Sir. Iya, 2. Karena mula-mula 30. Detik pertama berkurang 10 karena perlambatannya 10 meter per detik kuadrat. Berarti detik kedua berkurang 20 dia. Berarti 30 kurang 20. Gitu. Jadi 2 detik ya. Ya, Sir. Atau kalau mau pakai perkalian pembagian, cara ngitungnya gini, 30 dikurang 10 ya. Dibagi Di 10. bagi Itu 2. kan perlambatannya. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2. Maka hanya Nah, mula-mula 30 dikali 2 ya. kali 2 Waktunya. Ditambah kecepatan akhirnya tambah 10 10 dikali 2 2 ya, per 2. berapa? 8 40, Sir. 40. 40, Sir. Iya, 40. 40, Sir. Yang W butuh berapa detik? 3 detik, Sir. 3. Ya, 50 Tiga, kurang Sir. 20 dibagi 10 ini ya. 3 detik, 3 Sir. detik. Oke, 3 detik. Berarti hanya berapa? Berarti 50 Hanya dikali 3 50 ditambah kali 3 20 kali 3 ya. 150. Ya. Gitu kan? Ya, Sir. 100? 105, Sir. 105 ya. 105. 105, Sir. Iya, 105. Yang X. Yang X ini gerak apa ini kalau 0? Kecepatan mula-mulanya 0. Gerak apa ini? Jatuh bebas, Sir. Ya, Jatuh bebas. bebas ya. Tapi kita kan nggak pakai rumus. Jadi nggak perlu ingat-ingat lah rumus digerak jatuh bebas. Bawah, Sir. Mula-mula 0. Dalam waktu 2 detik kecepatannya jadi berapa ini? Dia dipercepat 10 meter per detik kuadrat. Jadi berapa? 20. Iya, jadi 20, Sir. 20. Bagus. Berarti S-nya berapa jadinya? Jaraknya? 20. 10, Sir. Berarti 0 dikali waktunya berapa? 2 kan? Kecepatan mula-mulanya kan 0 ya? Kecepatan Ya, Sir. akhirnya 20. Berarti 20 dikali waktunya 2 dibagi 2. Sama gitu. Berapa itu? 20. 20 meter. Iya, 20. Oke, yang terakhir ini. VT-nya berapa di sini kecepatan akhirnya? Kalau dalam 3 detik jadi berapa? 30. Mula-mula ada 10. 30, Sir. Mula-mula ada 10. 10, Sir. Berapa? 60. 4? 40. Iya, 40 karena dia ada kecepatan awalnya, 10. ya kan? Maka Sir. jaraknya Jaraknya berarti 10 kecepatan 40 mula-mulanya dikali waktunya 3 ditambah kecepatan 3 tambah 40. kali 40 kali 3 2. Berapa itu? bagi 2.
70? 75. Iya. 75, Sir. Iya, 75 ya. Oke. Bapak rasa sampai sini dulu karena memang waktunya sudah habis. Tapi ini kan waktunya udah habis, tapi masih ada sebenarnya beberapa slide, tapi itu slide-nya yang soal-soal cerita yang kayak gini. Bapak rasa kalian sudah bisa lah. Maka untuk pembelajaran gerak lurus, kinematika gerak lurus, ini sudah selesai. Maka setelah ini kita nanti di psikologi kalian lihat ada ulangan harian untuk pertemuan berikutnya. Ya, Bapak rasa sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.